few moments later. Halo semua, perkenalkan aku Erviana dan aku Nadia dari E3 kelompok Project 2 SMA Negeri 3 Surakarta. Kali ini kita lagi di Pasar Triwindu. Yuk ikutin perjalanan kami. 2 hours later. SMA Negeri 3 Surakarta ingin mengetahui sejarah dibangunnya Pasar Triwindu ini. Yang pertama, gimana sejarah dibangunnya Pasar Triwindu? Kalau sejarahnya saya detail pastinya kurang tahu, tapi saya sebagian bisa menjelaskan bahwa Pasar Triwindu ini dibangun untuk memperingati berkuasanya Mangkunegoro yang keberapa ya? 4 kalau nggak salah ya. 4 atau berapa saya nggak salah. Tapi kalau pengen detailnya, datanya ada di Mangkunegaran. Yeah. Jadi Triwindu itu kenapa disebut Triwindu? Tri itu kan 3, Windu itu kan 8, jadi kan 24 tahun. Ya, jadi ada kaitannya dengan peringatan 24 tahun berkuasanya Mangkunegoro. Yang keberapa tapi saya kurang tahu detailnya. Pada awalnya Triwindu ini dibangun kan bukan pusat barang antik, tapi lebih mengarah ke peralatan rumah tangga seperti gelas, cangkir, macam-macam seperti itu. Tapi dalam perkembangannya Pasar Triwindu menjadi pasar barang antik. Untuk pertanyaan yang kedua, apa yang melatar belakangi dibangunnya Pasar Triwindu ini? Waduh, kalau itu saya belum bisa menjelaskan ya kenapa latar belakang itu, cuma sejarahnya aja seperti saya jelaskan di depan tadi. Tapi kalau adik-adik pengen lebih mengetahui alasannya apa, kenapa ini dibangun, mungkin data detailnya ada di arsip Mangkunegaran. Yeah. Gimana kok bisa tertarik untuk berjualan di pasar ini? Oh, kalau di Pasar Triwindu ini kan sebagian besar pedagangnya itu turun temurun ya. Seperti saya sendiri kan ayah saya di sini. Mungkin pedagang-pedagang lain juga seperti itu gitu loh. Jadi sifatnya usaha yang turun temurun. Untuk pertanyaan selanjutnya, sejak kapan Bapak berjualan di sini? Saya sejak tahun 2004. Kalau boleh tahu penghasilan di sini selama 1 bulannya berapa? Kalau penghasilan pasti nggak bisa Mbak, karena di sini itu tidak seperti pasar-pasar yang lain yang setiap hari bisa ada pembeli yang minat dengan barang dagangan. Kadang juga 1 minggu nggak ada penghasilan, tapi globalnya itu kita di per bulan gitu. Per bulan ya, kalau masa-masa pandemi ini juga nggak menentu karena ini juga baru mulai ada pembatasan yang sudah dicabut, jadi tamu-tamu sudah mulai masuk, tapi untuk transaksi secara ekonomi juga nggak bisa seperti sebelum pandemi. Belum ya, mudah-mudahan nanti setelah pandemi ini berlalu pasar bisa pulih seperti sebelum pandemi. Amin. Sebelum pandemi itu penghasilannya Pak berapa Pak sebelum pandemi? Kalau saya kisarannya global gitu sekitar 3-5 juta dalam per bulan. Di waktu sehari ini pengunjung yang datang kira-kira berapa? Kalau setelah pandemi nih? Ya, setelah pandemi dan sebelum pandemi. Untuk perbandingan aja. Kalau perbandingan secara matematis nggak bisa menjelaskan karena tidak ada penelitian secara khusus. Tapi cuma kita lihat aja secara kasat mata itu kelihatan sekali. Artinya kalau sebelum pandemi itu kan juga aktivitas walaupun tidak membeli, tapi pengunjung itu banyak, baik dari dalam maupun luar negeri.
ditambah lagi dalam bulan-bulan tertentu, misalnya habis Lebaran, Natal, itu mesti rame pasar ini lebih. Tapi masa-masa pandemi dan setelah pandemi agak mereda ini juga tanda-tanda sebelum pandemi itu belum muncul, jadi belum pulih secara utuh. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana daya minat masyarakat mengenai barang-barang antik yang ada di pasar ini? Daya tarik untuk ke masyarakat itu, masyarakat sebetulnya sangat meminati dengan barang-barang lama. Karena di samping barang lama itu sifatnya unik, lucu dari segi penampilannya, tapi barang antik itu juga menjadi tren. Sekarang kan banyak kafe-kafe atau settingan dekorasi rumah itu kembali ke masa lampau. Perkembangan pasar Triwindu di era modernisasi ini kayak gimana sekarang? Kalau perkembangannya mungkin menurut saya ada kecenderungan penurunan. Penurunan dalam arti baik segi pengunjung maupun transaksi ekonomi. Karena apa? Selain pasar Triwindu ini juga ada kegiatan-kegiatan jual beli barang antik yang sifatnya di rumah-rumah. Gitu. Satu itu. Terus kedua, juga dengan adanya teknologi media sosial sekarang, Facebook, Instagram dan macam-macam itu, sekarang juga ada yang berjual beli di online. Lain ketika hal itu belum muncul peminat barang antik masih sedikit, mungkin pasar Triwindu itu bisa diandalkan satu-satunya surga barang antik Jadi kecenderungannya agak kurang bagus menurut saya. Tapi mudah-mudahan karena orang itu lebih seneng untuk berkunjung dan melihat secara langsung keadaan barang itu, mudah-mudahan pasar ini menjadi pasar yang bisa menjadi tujuan orang untuk mencari barang antik.